Oke, Bapak Ibu sekalian, siang ini saya diminta untuk memberikan perspektif terkait dengan dari sudut pandang laki-laki ya. Jadi saya akan siapkan slide-nya dulu. Oh, sudah disiapkan. Saya akan share dulu sebentar. Oke. Oke, saya akan memberikan sedikit perspektif terkait dengan bagaimana laki-laki di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan judul presentasi saya menjadi laki-laki adaptif di saat krisis. Ya, jadi saya kira Mbak Alisa sudah banyak memberikan perspektif di dalam konteks keluarga begitu. Nah, saya ingin lebih khusus untuk memberikan pandangan terkait dengan dari aspek laki-laki. Nah, saya ingin memulainya dengan memberikan gambaran akan situasi laki-laki di saat pandemi COVID-19 ini. Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa kerentanan perempuan itu adalah kelompok yang paling mengalami kelompok yang paling rentan. Nah, saya melihat ada kerentanan juga yang dialami oleh laki-laki meskipun tingkat kerentanannya itu berbeda. Yang pertama misalnya tentang, menurut saya ini menarik, ketika data kasus COVID-19 ini sudah terpilah ya, sehingga kemudian dikenali ada data-data yang terpilah gender. Misalnya dilihat dari angka kematian. Jadi kematian laki-laki karena COVID-19 ini dia 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Ini secara global datanya begitu. Di dalam konteks Indonesia yang beberapa hari lalu sudah dikeluarkan, ini juga menunjukkan data yang serupa. Jadi antara 65% itu laki-laki dan 25% perempuan. Dan ini sekali lagi memperkuat data global bahwa laki-laki memiliki kerentanan lebih. Lalu yang berikutnya, beberapa analisis menyebutkan bahwa kerentanan atau risiko kematian laki-laki itu diantaranya disebabkan oleh faktor genetik. Ya. Tapi bagi saya yang menarik adalah selain faktor genetik juga disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Dan perilaku dan gaya hidup ini sangat berkaitan dengan persoalan konsep-konsep maskulinitas atau masculinity norm yang diyakini, yang diacu oleh laki-laki. Ya, jadi ini menurut saya nanti yang akan banyak saya soroti. Yang berikutnya adalah ada persoalan laki-laki ketika mereka harus menjalankan kebijakan isolasi sosial. Mbak Alisa tadi dalam konteks keluarga, ada ketegangan, ada tension, dan segala macam. Ya. Laki-laki cenderung juga menghadapi persoalan itu. Karena lazimnya atau secara normanya itu, mereka kan tidak at home, mereka itu at work. Jadi mereka bekerja. Maka kemudian bekerja dibayangkan adalah keluar rumah. Lalu kemudian dia harus berada di rumah. Itu tekanan sendiri bagi laki-laki. Problem yang lainnya adalah ketika laki-laki itu memiliki relasi yang buruk dengan anak atau dengan istri atau pasangan, dia akan mengalami persoalan yang lebih serius lagi. Ada ketegangan-ketegangan. Bisa Anda bayangkan, mereka yang tidak memiliki hubungan dekat, berjarak antara ayah dan anak, suami dan istri, kemudian mereka harus hidup di dalam makin terbatas, apalagi ketika space di rumah itu sangat terbatas. Nah, ini ada ketegangan, tidak saja ketegangan atau ketekanan bagi suami, tapi juga bagi anak-anak dan pasangan ketika mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Lalu kemudian berikutnya adalah, ini saya kira report ini sudah banyak diliput oleh beberapa media global tentang kecenderungan laki-laki yang tidak memiliki perilaku protektif.
enggan pakai masker, tidak mencuci tangan, dan seterusnya yang itu berkaitan dengan bahwa dia lebih menakutkan persoalan ketidakamanan ekonomi dan persoalan kehilangan pekerjaan daripada persoalan virus. Saya kira ini juga berkait dengan persoalan norms, persoalan norma maskulinitas yang diyakini. Ya. Lalu ini juga yang menarik ini saya kira juga ada kaitannya dengan persoalan tetap keluar rumah. Ini juga report dari satu majalah media di UK bahwa laki-laki itu cenderung melanggar aturan terkait dengan pencegahan COVID. Saya kira ini situasinya seperti ini. Jadi laki-laki memiliki kerentanan sendiri. Tentu saja perempuan juga rentan dengan tingkat yang berbeda, tapi laki-laki juga mengalami. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian laki-laki ini rentan dan saya menyebutnya gagal beradaptasi dengan pandemi? Tadi pertanyaannya Mbak Harti, apa itu adaptasi? Jadi nanti mungkin di ujung presentasi saya. Yang menurut saya memiliki pengaruh terhadap kegagapan laki-laki beradaptasi dengan krisis di dalam konteks diskusi kita adalah COVID-19. Pertama adalah tentang konsep maskulinitas patriarkis. Jadi konsep-konsep maskulinitas yang mengacu pada norma patriarki. Ya. Ada kekuatan fisik, laki-laki itu adalah mereka yang memiliki kekuatan fisik, kekuatan emosional, tidak nampak rapuh. Kemudian dia adalah pencari nafkah, keberanian mengambil resiko sebagai pemimpin, dia superior dan dominan. Saya kira ini adalah konsep yang tidak melulu konsep, tapi dia sudah diyakini oleh laki-laki, bahkan dia menjadi norma. Jadi kalau mereka laki-laki menunjukkan karakteristik yang berbeda, dia cenderung akan dieksklusi, dikeluarkan. Nah, lebih jauh, sudut pandang patriarki ini kan karakteristiknya dia dikotomik. Jadi kalau nggak laki-laki ya laki-laki perempuan, laki-laki maskulin versus feminin. Dia kaku. Jadi kalau nggak laki-laki ya perempuan, tidak ada lagi yang ketiga. Gitu. Lalu kemudian dia juga sangat hierarkis. Dia memberi values lebih pada nilai maskulinitas dibandingkan dengan nilai femininitas. Ini faktor pertama yang menurut saya laki-laki itu gagap untuk beradaptasi dengan krisis. Lalu berikutnya adalah, yang menurut saya mempengaruhi kegagapan laki-laki beradaptasi dengan krisis itu ketidakcakapan emosional dan relasional. Saya kira Mbak Alisa sudah menyebutkan dalam konteks keluarga. Nah, laki-laki lebih spesifik lagi, di antaranya adalah laki-laki tidak memiliki kecakapan mengelola emosi dengan baik. Pertama persoalan literasi emosi. Mereka laki-laki memiliki ketidakcakapan untuk mengenali emosi mereka yang dia kenal hanya satu, marah. Karena itu yang diterima di dalam norma masyarakat kita atau di dalam norma maskulinitas. Ya. Lalu kemudian laki-laki itu tidak memiliki kecakapan komunikasi yang positif. Ya, mungkin ada, tapi ini kecenderungannya ya. Saya membaca kecenderungannya. Kemudian berikutnya adalah di antara ketidakcakapan itu adalah laki-laki tidak memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik. Karena mereka adalah orang yang berbicara, yang didengarkan, dan dia memerintah. Lalu kemudian hal lain yang juga menurut saya menarik yang terkait dengan masculinity norms adalah ketika laki-laki memiliki cara atau prinsip menyelesaikan persoalan win or lose, menang atau kalah, tidak ada win-win solution misalnya. Tidak ada ini berkaitan dengan yang berikutnya bahwa laki-laki cenderung tidak memiliki kecakapan di dalam bernegosiasi dan kompromi ya karena konsep-konsep penyelesaian masalah yang win or lose itu yang saya kira berkaitan dengan cara pandang patriarkis yang dikotomik dan rigid kaku itu. Itu yang kedua. Berikutnya adalah, faktor berikutnya adalah tentang laki-laki memegangi tentang peran gender secara kaku. Ya. Laki-laki menuntut dilayani
bukan melayani karena normanya begitu. Laki-laki tidak terlibat di dalam kerja keras domestik karena dia melihat itu adalah peran dan tanggung jawab perempuan. Laki-laki cenderung tidak terlibat di dalam pengasuhan anak. Anda bisa bayangkan ya, di rumah kemudian mereka berpandangan bahwa mengasuh bukan menjadi bagian dia, betapa itu akan menimbulkan ketegangan dalam relasi hubungan suami istri dengan pandangan bahwa itu bukan peran dan tanggung jawab dia. Tadi sudah saya singgung di awal tentang kecenderungan laki-laki untuk memiliki perilaku berisiko yang itu berkontribusi pada kerentanan laki-laki tadi, misalnya alkohol, kemudian zat-zat terlarang, dan perilaku berisiko yang lain itu yang kemudian membuat laki-laki itu semakin rentan. Lalu juga keengganan laki-laki untuk mencari pertolongan, ini juga menjadi persoalan pandangan laki-laki yang itu terkait dengan norma-norma maskulinitas yang mereka yakini, dan juga kecenderungan laki-laki untuk menerima penggunaan kekerasan di dalam menyelesaikan konflik, atau kekerasan dianggap sebagai cara yang efektif di dalam menyelesaikan konflik, karena begitu dilakukan kekerasan selesai, nggak banyak omong. Ini kaitannya dengan persoalan tadi itu. Risiko yang paling serius yang dipaparkan oleh Mbak Alisa adalah kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya disebabkan oleh ini. Nah, ini yang kemudian tiga hal itu tadi yang menurut saya yang berkontribusi kepada kegagapan laki-laki beradaptasi dengan COVID-19. Kira angka kekerasan domestik meningkat dan persoalan-persoalan yang lain tadi muncul gitu. Nah, dari tiga itu saya membayangkan bahwa untuk menjadi adaptif laki-laki itu, menurut saya ada adaptasi itu diantaranya yang dibutuhkan adalah fleksibilitas. Kekakuan-kekakuan sebagai buah dari cara pandang patriarkis yang diyakini laki-laki itu menghalangi dia untuk menjadi fleksibel. Ya. Nah, untuk menjadi adaptif, laki-laki mesti fleksibel. Fleksibel di dalam hal apa? Atau kelenturan dalam hal apa yang harus kemudian dimiliki oleh laki-laki? Pertama, menurut saya adalah kelenturan berkaitan dengan persoalan keyakinan-keyakinan tentang konsep menjadi laki-laki. Jadi, ukuran-ukuran kelelakian, laki-laki tidak lagi mengacu pada ukuran-ukuran yang dicitrakan oleh norma-norma patriarki tentang kekuatan fisik, superioritas, dan dominasi, tetapi konsep-konsep yang lebih menghormati, menghargai, kerjasama, tolong-menolong, itu menjadi cara pandang baru bagi laki-laki di dalam situasi krisis ini. Sehingga memungkinkan mereka untuk tadi itu menghargai pasangan, bekerja sama dengan pasangan, kemudian saling dukung, dan bukan hanya semata-mata dia menjadi orang yang paling dominan di dalam rumah itu. Jadi itu yang pertama, jadi fleksibilitas kognitif. Lalu yang kedua berkaitan dengan persoalan ketidakcakapan emosional dan relasional. Laki-laki membutuhkan kemampuan yang lebih fleksibel berkaitan dengan mengelola emosi dirinya sendiri dan merespon emosi orang lain secara positif. Jadi di antara yang paling penting adalah pertama dari tantangan bagaimana mengajari laki-laki untuk bisa mengenali emosinya, mengenalinya, naming atau menyebutkannya, lalu kemudian memilih opsi-opsi positif di dalam mengekspresikan atau memilih aksi yang positif dari emosi-emosi yang muncul pada diri laki-laki. Lalu bagaimana dia memiliki kemampuan mengenali emosi orang lain lalu memberikan respon yang positif. Kecakapan itu diperlukan, ya. Dan laki-laki dalam situasi seperti sekarang itu butuh fleksibilitas dalam hal itu. Saya laki-laki harus mempraktekkan peran-peran gender yang lebih terbuka dan fleksibel. Jadi kita tidak lagi bisa berpikir
ini peran laki-laki atau peran perempuan di dalam konteks seperti sekarang. Keluarga ini apakah peran suami atau peran istri? Yang dibutuhkan adalah bagaimana laki-laki bersama istri bekerja bersama-sama untuk bagaimana keluarga ini bisa survive di dalam situasi krisis. Saya biasanya ngobrol sama bapak-bapak kalau ada workshop itu adalah jangan biarkan pasangan Anda memiliki beban berlebihan, tapi jangan pernah menghitung beban Anda. Ini dalam konteks bagaimana pasangan dan suami istri itu bisa bekerja sama untuk berkaitan dengan peran-peran gender. Nah, saya kira ini juga sekaligus tadi merespon ini, Harti. Adaptasi itu yang saya maksud itu. Jadi beradaptasi dengan karena semuanya berubah ya. Jadi situasi berubah, peran-peran gender berubah, yang itu menuntut kemampuan adaptif laki-laki, dan untuk menjadi adaptif laki-laki itu mesti fleksibel di dalam beberapa hal. Nah ini sebagai oke, satu hal lagi tadi yang saya kira diingatkan oleh Mbak Harti tentang keluarga dalam hal ini, kita menggunakan batasan ya keluarga dalam artian yang sangat luas. Ada yang single parent dan seterusnya ya. Jadi tidak melulu keluarga yang misalnya tadi itu ada ayah, ibu dan anak, tapi mungkin ada ayah, anak-anak karena dia ayah tunggal kemudian atau ibu tunggal dan seterusnya. Jadi mencakup keberagaman keluarga. Saya kira ini catatan terakhir saya bahwa dari diskusi yang saya sampaikan bahwa konsep maskulinitas patriarkis, ketidakcakapan emosional dan relasional, lalu peran-peran gender yang kaku itu yang membuat laki-laki gagap untuk beradaptasi dengan krisis COVID-19. Lalu kemudian untuk bisa menjadi adaptif, menurut saya laki-laki itu harus fleksibel, dan fleksibilitas laki-laki mencakup 3 hal tadi itu, fleksibilitas kognitif berkaitan dengan persoalan konsep-konsep menjadi laki-laki, fleksibilitas emosi, lalu kemudian fleksibilitas yang terkait dengan peran-peran gender. Saya kira itu, Harti. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa diskusi.